Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak ini buat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk ke hadis ke-23, saya ingin kembali membakar semangat Bapak supaya terus semangat untuk ilmu. Saya ulang sekali lagi, supaya terus semangat untuk ilmu. Jangan patah semangat. Kalau kita lihat ada seseorang yang giat bekerja untuk mencari kehidupan dunia, apakah itu salah? Tidak salah. Boleh, tidak masalah. Pagi mulai kerja, siang istirahat sebentar, balik kerja lagi, habis itu pulang balik, jualan lagi, besok kerja lagi, jualan juga, terus bekerja lagi. Seperti itu. Apakah salah? Tidak, karena manusia punya cita-cita. Cuma seimbangkan. Jangan sampai nanti pada suatu waktu kita merasa menyesal. Kenapa? Kenapa kita untuk urusan dunia itu begitu kuat, begitu semangat, tapi untuk urusan akhirat kita begitu lemah? Bukankah sudah kita rasakan betapa susahnya mewujudkan keinginan manakala kita kurang dalam harta di dunia ini? Bukankah sudah kita rasakan? Ayo, coba ingat-ingat kembali. Bukankah banyak cita-cita kita, keinginan kita yang terhambat lantaran keterbatasan kepemilikan kita? Bukankah sudah kita rasakan? Kita kepinginnya buat ini, kepinginnya buat itu, tapi apa? Ya nggak cukup, tidak bisa kita laksanakan keinginan kita itu. Apa mau kita ulangi lagi nanti di akhirat? Apa mau kita ulangi lagi? Kita ini kan orang beriman. Salah satu yang kita imani itu iman kepada hari akhir. Iman kita kepada hari akhir. Apa itu Pak iman kepada hari akhir? Oh, iman kepada hari akhir artinya kita percaya akan ada kiamat. Itu untuk anak sanawiyah. Itu iman untuk anak sanawiyah. Tingkatkan sedikit lagi. Iman kepada hari akhir, apa itu dia? Dia percaya bahwa nanti kalau tak dipersiapkannya hidup semasa di dunia, maka nanti terulang lagi nanti di akhirat hidup seperti ini. Itulah maksud iman kepada hari akhir itu. Sehingga orang yang sudah merasakan kesusahan di dunia, dia berazam tidak mau lagi dia susah di akhirat. Sudah kita rasakan, aku mau ini tapi nggak bisa. Kepingin buat ini tapi nggak mampu. Kalau begitu jangan terjadi lagi. Wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan dia lebih panjang, kekal dia. Begitupun dari yang hidup yang singkat ini sudah kita ambil pelajaran. Wah, aku lengok di sana ada kemiskinan, kita bilang. Ada saudara-saudara yang miskin. Saya kepingin sekali membelikan mereka rumah, kepingin sekali memberikan mereka pakaian baru. Tapi bagaimana? Ya pakaian sendiri pun baru pas-pasan saja. Nah kalau kita tahu seperti ini, kalau seandainya saya ini triliuner, kalau seandainya saya ini milioner, saya akan begini. Loh, lalu kita sudah tahu apa yang sudah kita tahu, bahwa kalau mau membantu itu butuh kepemilikan. Kalau begitu siapkan memang untuk apa? Bukan hidup sekarang. Ayo kita berlomba-lomba di dunia, boleh, tidak haram juga. Tapi kita pikirkan juga, jangan kita ulangi lagi nanti nasib kita begini di akhirat. Jangan KPR lagi. Masa di akhir tidak jumpa di pinggir-pinggir juga. Kita kepingin di tempat yang bagus, di tempat yang terhormat. Kalau begitu bagaimana? Senang sudah diceritakan Rasulullah, diceritakan Allah dalam Al-Quran. Bagaimana kehidupan akhirat? Ya sudah. Maka dari itu perhatikan Bapak. Malam saya bicara sama ini mas dengan ibu-ibu. Saya bilang begini, ibu-ibu tahu nggak tentang perbedaan antara orang Amerika dengan orang Indonesia? Saya bilang begitu. Bukan teka-teki ini, saya bilang. Ini pendapat dari Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani tahu Sri Mulyani? Dari keuangan kita. Bosnya Bang Tongkul itu ya? Iya kan? Sri Mulyani kan? Bosnya Bang Tongkul itu kan? Sri Mulyani.
Suatu hari Bu Sri Mulyani itu mengisi suatu kuliah seminar. Beliau menjelaskan kira-kira begini, bapak-bapak tahu tidak? Ini cerita ini banyak di bapak tahu, beliau itu kan lama di Amerika. Beliau lama di Amerika sebagai dulu managing directornya World Bank itu, ya kan? Beliau bilang begini, apa bedanya orang Amerika dengan orang Indonesia? Dalam hal apa? Dalam hal mengumpulkan harta. Ya, karena beliau adalah Menteri Keuangan. Tentu yang dibicarakan itu sesuai dengan spesifikasinya. Apa bedanya orang Indonesia mengumpulkan harta dengan orang Amerika cara mengumpulkan harta? Kalau kita tengok orang Amerika ini hartanya cepat banyak, sementara orang Indonesia sedikit, sehingga Indonesia ini tidak bisa digolongkan menjadi negara maju. Jadi beliau sudah lama di Amerika, lalu beliau ingin membandingkan, apa katanya? Apa sebenarnya perbedaan antara orang Indonesia dengan orang Amerika dalam mencari harta? Apakah gara-gara orang Indonesia malas? Tidak. Kalau begitu, apakah orang Amerika rajin-rajin? Tidak. Kalau kita tengok mereka yang hebat-hebat itu di film-film aja nih. Pada kenyataannya macam mana? Ya, saya rasa orang Amerika itu bangunnya itu selalu siang. Lalu apa perbedaannya? Dia Bu Sri Mulyani bilang begitu. Orang Amerika yang bekerja keras itu hartanya. Yang bekerja keras itu hartanya. Orang Indonesia yang bekerja keras itu orangnya. Sehingga pada suatu waktu nanti ini harta ini terus bekerja padahal orangnya sedang tidur. Tapi kalau orang Indonesia, kalau orangnya sakit, maka artinya hartanya pendapatannya berhenti. Maka ada istilah investasi, mungkin setelah mendapat uang sekian banyak, yang dibelikan itu adalah barang-barang yang akan bekerja mencari uang sendiri. Itulah yang membuat orang Amerika cepat melipat gandakan harta. Perbedaannya orang Indonesia begitu punya tenaga kuat terus, kerja terus kuat. Begitu sakit, begitu pensiun, begitu habis tenaga, pendapatannya pun habis. Jadi kata Bu Sri Mulyani, bedanya orang Indonesia dengan orang Amerika dalam mengumpulkan harta, karena orang Amerika membuat hartanya itu bekerja. Baru saya terpikir, itu apa yang saya pikirkan? Terpikir juga saya begini, bahwa kalau seandainya kita mensiasati cara untuk mencari harta di dunia, kenapa tidak kita siasati cara mencari pahala di akhirat? Paham nggak ini? Kalau untuk mencari dunia, nggak perlu saya jelaskan. Sudah jelas-jelas Bapak lebih tangguh daripada saya. Iya kan? Udah lebih jago daripada saya. Tapi kalau untuk akhirat, ayo kita sama-sama belajar. Kita ceritakan. Dari sini kita ambil kesimpulan. Apa kesimpulan? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau untuk dunia bisa kita setel bagaimana supaya cepat berhasil, kalau begitu untuk akhirat juga bisa disetel supaya cepat berhasil. Tadi Bu Sri Mulyani mengatakan ada harta yang bisa bekerja menghasilkan padahal orangnya sedang tidur. Kalau begitu untuk ibarat akhirat yang seperti ini juga ada. Namanya jariyah. Namanya apa? Jariyah. Ada seorang ustadz pernah menjelaskan, dia bilang begini. Suatu hari seseorang itu membeli, dia punya uang 50.000 saja. Dia punya uang 50.000, dia beli 2 buah mushaf Al-Quran. Pada waktu itu satu mushaf Al-Quran harganya 25.000. Jadi dia pergi ke toko, uang 50.000 dia dapat tuh mushaf apa namanya? Al-Quran lah kita bilang gitu kan. Lalu ditengoknya di situ ada tempat orang tahfiz Quran. Ada orang tempat tahfiz Quran, maka diwakafkannya lah 2 buah Al-Quran itu kepada tempat tahfiz Quran tadi. Anggap contohlah anak itu membaca surat, anggaplah misalnya surat Al-Fatihah.
Oke, dipakailah Quran itu. Oke, dipakai Quran itu. Orangnya di mana sekarang? Udah pulang. Dihafal anak itulah surat Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Berapa ayat surat Al-Fatihah? 7 ayat. Kita mulai dari yang mungkin yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah anak itu langsung dia tahu Bismillahirrahmanirrahim? Kalau dia baru belajar, mungkin dia Bismillah, mungkin berulang-ulang itu dibuatnya, ya kan? Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Artinya sore hari itu saja untuk satu ayat pertama diulangi berapa kali itu dia? Berulang-ulang. Itu baru satu ayat. Waktu anak tadi itu membaca satu ayat dalam Al-Quran kan, kalau dia membaca satu ayat itu kan bukan satu pahalanya, tapi satu huruf satu pahala. Kalau alif lam mim bukan satu, kata Rasulullah. Alif satu, lam satu, mim satu. Jadi bilang alif lam mim berapa pahalanya? 3. Kalau Bismillahirrahmanirrahim luar biasa apa enggak itu? Apa sekali dibacanya? Berulang-ulang sampai dia paham. Bayangkan itu ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, sampai dengan ayat ketujuh. Setelah itu dipakainya ke dalam sholatnya. Berpahala lagi apa tidak? Berpahala lagi. Jumpa dia sama kawannya, disetorkannya lagi kepada yang gurunya. Berpahala apa tidak? Berpahala. Coba bayangkan itu. Pandainya itu orang, modal 50.000. Modal 50.000. 2 buah Al-Quran saja, mushaf Al-Quran diletakkannya di situ, berlipat-lipat ganda yang didapatkan. Nah ini namanya ibarat orang Amerika, cara Amerika, tapi caranya saja. Kalau di Amerika tadi kan untuk mengejar dunia, itu diaplikasikan caranya itu untuk mengejar akhirat. Dipakai dalam sholat. Berapa kali Al-Fatihah dibaca dalam sholat? Kalau sholat maghrib 3 kali. Kalau dikumpulkan 17 kali dibaca sehari semalam. Jumpa dia sama orang lain, diajarkannya lagi sama orang lain, dapat lagi. Orang tadi mengajarkan lagi sama orang lain, dapat lagi. Coba kita bayangkan. Inilah nama istilahnya ilmu mengalahkan amal. Apa namanya ini? Ilmu mengalahkan amal. Jadi beramal itu bukan hanya perlu semangat. Beramal bukan hanya perlu semangat, tapi perlu kecerdasan. Kalau bekerja ada istilah namanya bekerja keras, beramal istilahnya beramal cerdas. Apa itu maksudnya Pak, beramal cerdas? Kita tahu di mana lobang-lobang yang luar biasa itu ganjarannya. Ayo ya, perhatikan. Suatu hari Nabi Muhammad itu kan punya banyak istri. Salah satu istrinya namanya Juwairiyah. Siapa namanya? Juwairiyah. Lalu dia kebetulan malam itu tidur di rumah Juwairiyah. Pas masuk sholat subuh, maka Juwairiyah pun siap-siap di musholanya. Maksudnya di rumah dia itu dia. Rasulullah pun berangkat. Sebelum Rasulullah berangkat, diajarkan Rasulullah baca ini, baca ini, baca ini. Tapi Juwairiyah itu seperti mungkin kebiasaannya, maka dia biasa membaca mungkin entah zikir subhanallah, atau mungkin zikir alhamdulillah, atau mungkin zikir Allahu Akbar. Rasulullah pun tinggalkan, Rasulullah pun pergi. Mungkin setelah pulang dari masjid, mungkin setelah waktu duha, Rasulullah pulang, dilihatnya Juwairiyah istrinya, posisinya itu masih sama seperti waktu dia tinggalkan. Banyak gak pahalanya? Juwairiyah berarti habis sholat subuh, dia duduk saja, dia berzikir terus. Sayyidah Juwairiyah. Banyak gak pahalanya itu? Apa kata Rasulullah? Ya Juwairiyah, apakah kamu dari yang kamu tinggalkan masih terus berzikir seperti ini? Iya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Seandainya tadi kamu membaca penggalan kalimat yang kujelaskan tadi, maka itu kalau ditimbang lebih banyak pahalanya daripada apa yang kamu lakukan sekarang ini. Apa maksudnya? Ada dia bacaan-bacaan yang itu dia bacaannya, kalau orang lomba banyak-banyakan, itu dia main langsung dia, apa namanya itu dia? Berlipat ganda.
Pernah kita bahas contoh kalimat itu dia. Subhanallah. Ada orang yang subhanallah 10 kali. Ada orang rajin subhanallah 1000 kali. Ada mungkin rajin subhanallah 10.000 kali. Ada orang yang pintar, dia bilang subhanallah mil al-mizani. Kenapa? Karena orang mau baca subhanallah supaya timbangannya nanti penuh di akhirat, ya kan? Tadi kan kita ditimbang, betul? Kita ingin nggak subhanallah itu ditimbang? Dia senang saja. Subhanallah mil al-mizani. Apa artinya? Maha suci Allah sepenuh-penuhnya timbangan. Ini ibaratnya, Bapak pernah nggak mendengarkan cerita itu? Ada orang, perhatikan ya. Ini sering ini dia apa namanya di cerita-cerita MLM itu dia. Ada orang yang punya ember. Iya kan? Dia bawa ember, dia kerja bawa ember, dipenuhinya lah itu apa namanya? Sumur dia itu dia. Dia pergi lagi bawa ember. Setiap hari dapat. Sementara kawan di sebelahnya nggak kerja, nggak ngambil ember, tapi dia kerja membuat pipa, membuat saluran air. Memang hari pertama, hari kedua, yang menang itu si ember itu. Dia ketawa-ketawa. Oh, kamu ini untuk apalah kamu seperti itu capek-capek. Kayak aku ini setiap hari dapat begini, setiap hari dapat begini. Sementara yang tadi itu kerja dia sabar saja dikerjainya. Tapi begitu waktu semakin panjang, ternyata apa yang terjadi? Orang yang ember tadi itu mungkin capek. Sementara makin lama makin waktu paritnya tadi siap, sehingga pada waktu dia duduk itu airnya terus mengalir. Sementara kalau yang tadi yang pertama yang bawa ember ini, kalau dia berhenti maka ember sumur dia pun kering. Nah inilah yang saya katakan di sini adalah ayo sama-sama kita cari mana itu peluang-peluang yang besar yang kita istilahkan itu ilmu mengalahkan amal. Seperti tadi contohnya itu adalah mengenai sedekah mushaf Al-Quran, ya. Sedekah mushaf Al-Quran luar biasa itu dia. Apalagi yang luar biasa lagi, karena namanya amal jariyah, membangun sekolah itu luar biasa lagi. Kalau seandainya orang saja ada mengajarkan satu surah saja, satu Al-Fatihah saja, coba bayangkan kalau seandainya dikumpulkan pelajarannya pada hari itu, banyak nggak itu ustadznya dapat pahala? Lebih banyak lagi. Tapi kalau ustadz tersebut dibandingkan dengan ustadz yang lain, ada lebih banyak lagi. Sebanyak-banyaknya ustadz itu, siapa yang lebih banyak lagi pahalanya? Yang punya yayasan, yang menyediakan tempat di situ. Ini namanya pandai-pandai membangun amal. Cerdas kita memilih yang mana ini yang bisa kita jadikan itu sebagai. Ada orang yang sampai tua dia di situ. Tapi ada orang yang tak tahu dia mencari lubang-lubangnya di mana sehingga dia bisa berhenti. Tapi artinya tentunya bukan berarti kita setelah kita membangun sekolah pokoknya kalau gitu udahlah kita masyarakat aja ya, kita mabuk-mabukan aja. Tapi siapa yang tahan, ini saya sampaikan. Ini cerdasnya lagi. Siapa yang tahan pada hari ini masih sholat? Jam berapa sekarang ini? Jam 9. Siapa yang hari ini sedang sholat? Adakah yang hari ini sedang sholat? Adakah yang sedang sholat hari ini? Ada yang tadi sholat isanya berjamaah. Kata Rasulullah, orang yang sholat isya berjamaah dihitung terus sholat sampai dengan setengah malam. Sampai dengan setengah malam. Ini kan pandai namanya, cerdas dia. Dia nggak tahan sholat tahajud. Ngantuk dia sholat tahajud. Lalu bagaimana caranya? Yang penting isya digebernya. Mau isya macam mana yang penting aku ini dia. Kenapa? Karena siapa yang sholat isya berjamaah di musola, dia di masjid, itu pahalanya dia dihitung terus sholat walaupun udah berhenti sholat dia sampai setengah malam. Tapi Pak, kan ada yang lebih bagus lagi, yang sholat di sepertiga malam, sholat itu yang di ujung-ujung malam, senang saja. Dia nggak dibantai tahajud, jam 3 dia nggak bangun. Nanti waktu terdengar suara azan, pas azan subuh, baru dia pergi ke musola lagi. Siapa yang ikut sholat subuh berjamaah,
di musola atau di masjid, maka dihitung dia sholat walaupun dia tidur dari mulai tengah malam sampai dengan masuk waktu subuh. Kau bayangkan ini. Ini pun orang yang pandai itu dia, cerdas nih. Ditengoknya, aku tak tahan Pak ini. Kalau mau ikut terus saja, tenang aja dia, dijaganya aja. Waktu Isya sama waktu subuh. Sampai kata Rasulullah, seandainya mereka tahu apa yang dijanjikan di balik sholat Isya itu, sesungguhnya kalau mereka tahu, merangkak pun mereka pasti datang. Kalau tahulah orang itu apa yang ada di balik sholat Isya itu, merangkak pun ditahankan orang itu nanti. Nah, sholat Isya. Tentunya yang seperti ini banyak dan sering kita dengar. Oleh sebab itu, ini pandai-pandai kita dalam memilih ibadah. Tapi kalau kita memang kuat, semua ibadah kita kerjakan ya bagus. Tapi kalaupun ini kalau seandainya ini namanya itu urusan dunia, bapak-bapaknya sedang diprospek istilahnya namanya. Iya kan, supaya ikut organisasi MLM lah kira-kira. Tapi karena ini namanya istilahnya untuk kepentingan akhirat, ini berarti di prospek untuk kepentingan ilmu sodaqotun jariyah. Karena untuk dunia sudah ada, untuk akhirat juga ada. Itu sebagai pengantar kita pada malam hari ini.